Mari kita lanjut ke video presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Maulidia Trisnayani dari kelas 11 PDIG 1 nomor absen 2. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari produk San Onigiri. Alasan kenapa saya memilih produk San Onigiri, karena onigiri adalah makanan yang praktis dan juga dapat diminati dari berbagai kalangan. Berikut adalah logo San Onigiri. Berikut adalah bisnis model kanvas dari San Onigiri. Yang pertama, customer segment. Customer segment merupakan suatu pasar yang dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Anak-anak berusia mulai dari 4-11 tahun. Yang kedua, remaja yang berusia mulai dari 12 hingga 21 tahun. Yang ketiga, bekerja dalam bidang apapun di usia 19 sampai 45 tahun. Dan yang terakhir, mahasiswa. Value proposition adalah suatu nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produknya. Pertama, onigiri yang merupakan makanan praktis dan mudah dikonsumsi. Kedua, makanan onigiri sebagai produsen sarapan sehat berbahan dasar nasi, ayam, dan bahan-bahan lainnya yang berkualitas. Dan yang ketiga, solusi makanan sehat untuk sarapan. Channels adalah mekanisme permodelan bisnis atau cara perusahaan berkomunikasi dan memberikan value proposition kepada segmen pelanggannya. Channels yang saya bangun untuk usaha San Onigiri yaitu yang pertama, berinteraksi dengan konsumen melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kedua, melalui e-commerce seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food. Ketiga, melalui website San Onigiri. Dan yang terakhir, toko San Onigiri. Yang keempat, customer relationship adalah strategi pemasaran dalam mempertahankan klien atau konsumen yang ada dengan cara mengelola, mengatur, membuat program agar klien dan konsumen tersebut melakukan pembelian berulang dan tidak pindah ke pesaing. Customer relationship yang saya bangun yaitu yang pertama, membuat konten promosi lewat media sosial. Kedua, mengadakan diskon atau promo untuk produk onigiri di e-commerce seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food. Dan yang ketiga, promo gratis produk onigiri untuk minimal pembelian dengan jumlah khusus di toko San Onigiri langsung. Selanjutnya, revenue streams, yang berarti berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan untuk dikembangkan dan dikelola. Revenue stream yang saya kembangkan yaitu yang pertama, modal awal dari tabungan pribadi. Kedua, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan onigiri. Ketiga, memutar keuntungan hasil penjualan untuk jadi modal kembali. Dan yang keempat, dana dari investor yang menanam modal di usaha San Onigiri. Keenam, key resource. Key resource adalah aset dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Key resource yang saya kembangkan yaitu yang pertama, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau untuk membuka toko San Onigiri. Kedua, alat memasak pembuatan produk onigiri. Ketiga, supplier bahan baku pembuatan onigiri yang terpercaya. Keempat, ahli makanan untuk meracik varian baru onigiri. Dan yang kelima, pekerja kompeten untuk mengolah produk San Onigiri. Ketujuh, key activities. Key activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Key activities yang saya kembangkan yaitu yang pertama, melakukan riset pasar. Kedua, membeli bahan baku dan alat yang dibutuhkan. Ketiga, memproduksi onigiri dengan cita rasa yang enak. Keempat, melayani pelanggan yang sesuai dengan SOP perusahaan San Onigiri. Kelima, menciptakan konten promosi lewat media sosial dan e-commerce untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan tetap. Selanjutnya yang kedelapan ada key partners. Key partners adalah hubungan antar perusahaan dengan entitas lainnya yang mendorong bisnis tetap berjalan, misalnya seperti supplier, instansi, manufaktur, dan lain-lain. Key partners yang saya kembangkan yaitu yang pertama, melakukan kerjasama dengan toko kecil. Kedua, pemilik pasar swalayan seperti Superindo, Transmart, dan Lotte Mart.
Ketiga, pemilik minimarket seperti Alfamart, Indomaret, 7-Eleven, dan Alfamidi. Keempat, bekerja sama dengan supplier bahan baku onigiri. Kelima, bekerja sama dengan supplier kemasan pembungkus. Yang terakhir adalah cost struktur. Cost struktur adalah biaya yang mengacu pada jenis dan juga proporsi relatif dari biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan secara rutin oleh perusahaan. Cost struktur yang terdapat dalam usaha saya yaitu yang pertama, modal digunakan untuk membeli bahan baku dan alat yang digunakan untuk memproduksi onigiri. Kedua, anggaran untuk promosi dan diskon. Ketiga, untuk biaya pengadaan internet yang digunakan untuk promosi lewat media sosial maupun melayani konsumen lewat e-commerce. Keempat, memberi gaji karyawan. Dan yang terakhir, kelima, biaya kemasan dan packaging. Selesai sudah presentasi saya kali ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.